video call Raffi ah. Nah, udah nyambung nih. Hai. Halo sayang, lagi apa? Ini lagi santai-santai. Ya, jadi hari ini Raffi tuh telepon. Ya katanya kan sekarang dia kayaknya butuh tambahan asisten. Sekarang kan keadaannya kayak gini, jadi memang harus ada backup. Karena kayak kemarin kan pada sakit terus bingung. Aku mau cari asisten baru. Oh, buat apa? Kan udah banyak. Ya si Mary kan udah tua, si Samson kan kurang laki-laki gitu. Baru deh. Ya udah deh kalau gitu nanti coba deh aku sambil cari-cari ya. Jadi aku disuruh nyari asisten, terus aku ngobrol lah sama Lala. Gimana ya Lala, tolong cariin. Lah, kamu ada kenalan gak sih lah, si bapak tuh minta cariin asisten. Asisten buat siapa, Bu? Buat bapak, cariin nggak tahu tuh. Kan udah banyak, Bu. Ada Om Mary, ada Om Ses. Ya kan Om Mary sama Susan kan yang khusus buat dandanin. Ada Om Mukli. Iya, tapi kan ya biar buat rolling aja kali. Aku penasaran ya, bingung juga kenapa gitu, ngapain harus nyari asisten lagi. Melala datang kebetulan. Di situ kita obrolin aja, maksudnya obrolin kalau menurut aku gitu ya, kalau asisten buat AA tuh atau Mbak Gigi tuh harus yang cekatan, harus yang fisiknya kuat, mentalnya kuat, terus stamina-nya oke. Soalnya apa? Dari pagi ketemu pagi itu harus standby gitu. Pokoknya harus udah datang sebelum AA bangun, harus pulang setelah AA tidur. Biasanya gitu kalau sama AA. Jadi harus disiplin waktu banget kalau soal waktu. Terus harus jujur juga, itu nomor satu, kejujuran. Bono, Dim nih, Dim. udah kenapa sih? Ini Ibu nyuruh nyariin ini, Dim. Buat asisten Bapak. Nah, kebetulan sekali gitu, kebetulan gitu loh. Nyari-nyari. Apa ya, tahu aku kalau mau jadi asisten aku harus cekatan. Iyalah, itu pasti, Dim. Soalnya kan tahu sendiri, Bapak kan Sibuk banget. ikut ke sana ke sini. Nah, terus aku saranin ke Mbak Lala buat dites. Nah, Mbak Lala malah nyuruh aku buat ngetesnya, kan aku mana bisa, aku syuting gitu kan. Nggak cuma sekedar dipanggil gitu. Dipanggil lu kerja, nggak bisa. Dites kayak tes fisik gitu. Soalnya kan Kayak itu berangkat pagi. militer gitu, tes Betul. Nah, terus harus pintar. Harus pintar manage waktu. Nah, pokoknya gitulah. Harus dipilah, sama ditelaah. Aku mau pergi dulu ya. Terus yang ngetes siapa? Malala. Saya. Udah Malala. Semangat. Akhirnya si Lala tuh nyariin beberapa kandidat. Oh, halo. Udah pada dateng ya, Kak? Sini, Kak, sini. Aku lupa, maaf ya. Ini Kak siapa namanya? Aku Rara. Kak Rara. Eka. Obi, double B ya. Odi. Obi. Obi. Nah, Kak, ini beneran nih mau jadi asistennya Pak Raffi Ahmad nih. Mau Mau ya, Soalnya bener. kita ngefans banget kan sama Raffi Ahmad. Nah, tapi sebelum jadi asisten Bapak tuh, gini aku mau kasih tahu dulu. Kalau Pak Raffi tuh orangnya tuh harus yang set itu, harus yang gercep, cepet gitu. Gitu Iya. ya. Oke, kita mah siap Ya, ya. soalnya Bapak kan kadang-kadang pindah-pindah syuting, pindah-pindah meeting gitu. Jadi harus yang cepet, yang gercep, yang fisiknya kuat lah gitu, Kak. Kita kuat. Kuat ya? Kuat. Bisa ya? Bisa. Saya cek dulu nih, Kak. Saya tes dulu ya. Gimana nih? Soalnya kan kita harus yang cepet gitu. Nah, ini tuh aku mau bikin tes fisik, Kak. Jadi kakak tuh kuat nggak nih kalau gercep sut gitu? Kok asisten harus pakai tes fisik sih, Kak? Iya, soalnya kan ini kan kita harus sehari itu bisa ganti-ganti tempat tuh bisa 5 sampai 6 tempat. Jadi harus fisiknya tuh harus kuat, Kak. Sekarang kita akan tes kecepatan ya, Kak. Jadi nanti kakak berdiri di sini terus lari bolak-balik sampai garis itu. Nah, nanti siapa yang cepet 5 kali aja, siapa yang lebih cepet itu poinnya juga akan gede nih, aku kasih poin. Nah, bentar Kak, sini dulu. Nah, sini ya. Yang paling cepet pokoknya dapat poin yang lebih gede lah. Oke deh, ayo beres. Siap ya, Kak ya? 1, 2, 3. 1. Terakhir, 1 kali lagi. 5. Yeay. Nih kakak yang baju orange. Maaf tadi siapa namanya? Kak Meka. Dapat poin lebih nih dari aku nih. Dapat 3 poin. Ini mah nggak
seberapa Kak. Nanti kalau kalian udah kerja beneran ini lebih parah lagi, lebih capek lagi. Ini mah nggak seberapa. Katanya menurut Sansan harus dicek dulu gitu, dites. Pas aku lihat ke bawah ribut-ribut kayaknya lagi dites. Nah Bu, nah ini Bu Gigi, kenalin Kak. Kenal kan, udah tahu kan ini Bu Gigi. Tahu kan? Nah, jadi kan Ibu kan nyuruh Lala nyari buat asisten Bapak. Nah, ini Lala udah dapet 3 Bu. Tapi kata Om Jason ini tuh harus dilatih fisiknya. Oh benar. Lah kamu kata itu tuh Rafathar teriak-teriak katanya mau nemenin Rafathar tuh. Astagfirullahaladzim. Oh iya Bu, lupa kayak mana ya ini? Ya udah deh Ibu lanjutin lah Bu ya. Tolong Bu, si lanjutin Lala Rafathar, loh. ya. Kan sama Bu Gigi ya Kak ya. Padahal si Lala tuh dijanji sama Rafathar mau main. Jadi akhirnya aku yang ketimpaan mau ngetes gitu. Ya udah aku kasih pertanyaan-pertanyaan, tapi kayaknya kurang oke nih kandidatnya si Lala. Kok jadi sama saya sih lah? Ya aduh, tes apa ya? Bingung nih gue nih kalau kayak gini nih. Nih, pokoknya kalau misalnya jadi asisten Raffi Ahmad harus pintar nih. Sekarang gue mau kasih pertanyaan nih, banyak nih. Oke, pertanyaannya tes siapa cepat, dia langsung angkat tangan dulu baru jawab ya. Siap. 1. Jika ada 1 kilo batu dan 1 kilo kapas ketika dijatuhkan ke atas kaki, apa yang lebih sakit? Duluan. Batu. Betul. 1. Jika dibutuhkan waktu 10 menit untuk merebus 1 butir telur, berapa waktu yang diperlukan untuk merebus 5 butir telur? 3 menit. Salah. 2 menit. Salah. 2 menit. Salah. Nggak ada yang bener. Aduh, parah nih. Jawabannya 10 menit kan 10 menit untuk merebus 1 butir telur. Berarti kalau misalnya 5 telur ya bareng-bareng aja di 10 menit. Oke. Siap, pertanyaan selanjutnya. Nembaknya ke lantai tapi yang kena hidung. Tahu nggak apa? Ayo, tetot, kentut. Lanjut. Mana yang lebih berat? Kapas 100 kg atau besi 100 kg? Jawab besi. Salah. Kapas dan besi. Kapas dan besi. Sama aja. Iya betul. Sama-sama 100 kilo. Bila gajah jadi ayam, lalu singa jadi ayam, dan kambing jadi ayam, maka ayam jadi... Jadi telur. Salah. Jadi apa ya? Jadi banyak. Bisa gitu ya? Udah deh, nih satu lagi nih ya. Daun apa yang tidak pernah gugur? Apa ya? Daun Kamboja. Pas ya? Apa pas? Pas. Aduh, ini parah banget nih. Ini nih. Daun telinga. Iya. Aduh, dia tetap nempel ya dia ya. Oke, selain harus pintar, harus cepat, kalian harus bisa nyetir juga karena tiba-tiba biasanya suka nyetir. Ini kita ambilin mobilnya dulu nih buat belajar nyetir. Aduh, gimana dong? Bisa nggak? Terus aku tes lagi nyetir. Juga ternyata nggak ada yang bisa. Padahal itu juga mobilnya mobil mainan aja nggak bisa, apalagi mobil beneran. Nih mobilnya nih. Yang itu. Aduh, kamu bisa nggak? Nih. Ayo coba. Serius, Mbak? Seriusan Mbak yang pakai mobil ini? Serius, ayo. Aduh, kamu bisa nggak? Kayak gimana loh? Saya mah Ayo, nggak ayo, ada. ayo. Aduh, gimana ya? Aduh Mbak kok yang ini Coba sih dulu, Mbak? kamu dulu, Oren. Iya kamu dulu deh. Naiknya dari mana? Tinggal naik ya Allah. Ini mana? Aku nggak ngerti. Kok jadi marah-marah nih mbaknya nih? Enggak, ada mbak gagal mbak, emosian juga mbak udah. Lanjut siapa? Sayang mama. Jadi asisten ya? katanya. Oh, tapi dicek dulu bisa nggak naik mobil ini. Bisa. Nyetir ini nggak inomnya, ayo. Dia ini cabur ya. Nggak bisa, udah nanti rusak, udah out. Nanti. Sekali lagi ya? Nggak. Sekali lagi. Nggak bisa. Gimana ya? Nggak apa-apa nih dinaikin Mbak. Iya, nggak apa-apa. Tapi aku takut mental deh. Enggak. Enggak ya? Aku cobain deh ya. Aduh, nggak muat nih. Aduh Mbak, ini gimana ya? Biar jalan gitu. Ditemenin. Aduh gimana? Aduh Mbak, aku takut. Aku takut ntar kalau rusak gimana? Aku disuruh ganti lagi, belum apa-apa udah disuruh ganti. Ya coba. San.
makasih semuanya, nanti dihubungin lagi ya. Terima kasih ya. Terus gimana? Mbak, sekali Enggak, udah semuanya kesempatannya sama ya. Jadi terima kasih untuk hari ini ya. Terima kasih. Ya gimana dong? Ini kayaknya nih Pak pilihan si Lala nggak ada yang oke nih ah. Udah yuk, gimana dong nih ah? Nggak ada yang oke nih kayaknya ya. Ah, diem. Come here. Ada apa mbakku? diem. Bu Bos. Ada apa Bu Bos? Gue kan lagi nyari asisten datengin lagi buat AA nih. Kira-kira di mana ya? Kemarin dari tadi nyari di tempat yang si Lala cariin tuh kayaknya nggak oke deh. Mau nyari asisten. Emang kemana yang lama? Ada orang nggak? Nggak mau nambah, mau Oh, nambah. mau nambah. Ya kalau saya nggak punya. Maksudnya biasanya yang kayak gituan tuh di apa ya? Penyalur biasanya ada kayak gitu-gitulah. Pokoknya mau nyari pembantu rumah tangga atau yang butuh-butuh kayak gitu. Biasanya ada di penyalur. TKI, TKW, banyak tuh di situ biasanya yang butuh-butuh. Apalagi bagi yang butuh, pasti rame ya. Ini tolong cariin nih, yang cepet hari ini. Lo kok aku? Iya, tolong. Minta tolong lu nggak ngapa-ngapain juga kan? Nggak mau syuting sih sebenarnya. Enggak, lu ngapain sih apaan? Covid juga lu nggak ada kayak gitu. Tahu kan tempatnya di mana? Ya, nggak tahu. Saya aja paling jauh jalan-jalan dari rumah kemana? Ke warung. Masa udah pokoknya gimana caranya udah cari. Aduh. Nyari kemana lagi? Sama siapa lagi? Sama siapa ya? Masa berdua doang sih? Di? Sama lu nyupir coba. Ini naik ini aja. Ya terus gimana ngajak siapa dong? Ini bingung gini. Kesensen. Enggak udah di sini dulu mau kemana sih? Mending temenin aku. Temenin kemana orang gak mau beres? Kira keliling nyari asisten baru buat AA. Hah? Asisten baru? Iya nyari asisten baru lah, disuruh sama Mbak Gigi. Kan asistennya gua. Nah, kalau asisten ntar kalau capek ngedrop lagi gimana mau? Gak ada alasan gua mah. Nah, enggak, kita harus nyari asisten baru. Pokoknya ini tugas dari Mbak Gigi. Biar asisten tuh maksudnya kerjanya lebih efisien gitu, nggak terlalu capek. Nanti kalau drop lagi Enggak, gimana gua mau? gak pernah ngeluh capek. Lu kali yang ngeluh capek. Enggak, ayo anterin nyari. Udah nyupir. Naik apaan? Naik ini aja udah nyupir. Bisa gak? Gak mau gue. Ya udah nih. Lu aneh-aneh aja nyari kemana? Udah, kita nanya orang di sana aja udah. Aman. Yuk. Dulu kalau ada asisten baru, otomatis gue ntar kebanyakan libur. Ya gak apa-apa, bagus dong. Iya jadi sehat, banyak olahraga gitu loh. Sehat sih sehat, badan sehat, kantong kering, yang ada kanker. Enggak, slow, bos kita mah baik, ngasih bonus terus. Udah yuk, naik. Ah, gue males nih yang kayak gini-gini nih. Udah ayo naik. Nah. Mas, lu mau kemana sih, Dim? Nggak tahu Lu tempatnya. capek muter-muter. Nah, kita tanya aja dulu nih sama ibu-ibu yang, ibu-ibu banyak lagi nongkrong nih. Kita tanya aja dulu lah. Ya udah lu nanya Sabar, aja ribet. sono. Assalamualaikum, ibu-ibu, bapak-bapak. Ada bapak. Bu tahu gak di sini yang suka nyalurin asisten rumah tangga gitu? Kita lagi butuh asisten nih, mau gantiin dia. Oh gitu ya. Gak libur mulu kerjaannya gitu. Tadi dulu, Bu. Ini kan libur mulu kemarin gak masuk berapa minggu. Pokoknya kita lagi nyari asisten baru buat gantiin dia sama Om Eri. Ada gak? Ada. Di mana? Iya di mana? Di mana yang deket? Yang deket pokoknya itu udah muter-muter. Oh iya? Boleh? Ya kasih hadiah nggak kalau dikasih tahu? Lagi. Lu urusannya. Duit nyeret-nyeret gue. Gak mau ngasih? Yang mau cari asisten siapa? Raffi Ahmad. Ya udah lu telepon Raffi Ahmad. Terus gimana dong, telepon aja Ya nih. udah lu video call Raffi Ahmad. Gimana ini? Video call. Bos, kita kan mau nyari asisten baru nih. Ini libur mulu Lagian nih. ngapain sih pakai cari asisten? Gitu Kayak nih. masih kuat ngapain nyari asisten?
Terus di sini tuh ada penyalur, cuman ibu-ibunya minta itu apa biasalah komisi gitu. Ya udah, mana ibu-ibunya? Tuh ibu-ibu ini tuh. Bu. Raffi Ahmad, halo. Tuh, biasa katanya mau ngasih tahu tapi harus ada biasa uang duit gitu. Tuh kan Kasensen. Kasensen, lihat. Gue bingung deh, Bos. Bos yang mau nyari asisten. Terus bos yang mau bikin kuis. Gue juga yang keluar duit. Gue bingung. Dua duit, lihat. Bu, dengerin semua ya Bu ya. Bu, dengerin semua Bu. Nih saya kasih challenge. Pilih, ini kan warung makan Bu. Nanti pilih 2 jenis makanan kesukaan Dimas. Waduh. Oke? Ayo, tahu gak? Nanti taruh di piring, saya kasih waktu 1 menit. Ya udah, Ibu. Nih kita dapat mandat dari AA suruh nyari makanan kesukaan saya. 2, dibawa ke sini pakai piring. Beres dulu, Ibu. Berdiri semuanya. Wih. Udah makan aja loh. Nih, 2 makanan kesukaan saya 1 menit dimulai dari harus ditaruh di piring, dibawa ke sini. Dimulai dari sekarang 1 menit. Ayo Ibu, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang saya mau coba. Ya, Bentar, Kak. Ibu namanya ibu siapa? Siapa nama? Isabella. Ibu Isabella. Oh, Isabella. Adalah. Ibu yang mana? Ibu kan bunga lauk ini buset. Ini apa? Kemangi. Oh, kemangi. Itu bau. Tar dulu duitnya ada kah? Udah siap belum? Duit udah siap. Kenapa harus gue lagi sih, Ya udah duit pokoknya udah ada, Kak Senen. Iya dari Ibu Isabella ada telur. Kalau kagak dibayar keparanin sono ya. Santai, marahin aja ke sana ke rumah. Bilang aja Raffi Ahmad. Ada lele. Ada ikan lele. Lelenya gede banget nih. Ibu. Ya udah nggak usah diubek-ubek. Berapa nilainya? Oh, gue yang ngasih nilai. Lu masih Oh. makan ini kan masih banyak. Dari buat Ibu Isabella 8. Gak apa-apa, Ibu. Soalnya lauknya banyak, jadi 8. Ya, ada daun juga. Ini punya siapa nih? Saya. Ibu siapa namanya? Ibu Tiara. Ibu penyanyi. Tiara. Namanya penyanyi Tiara Andini. Tiara Andini ini. Coba Bu nyanyi dikit dong. Ya. Coba. Mungkin hari. Oh, duit lagi, duit. Terus, duit. Ibu Tiara, ada tempe. Tempe saya suka. Ayam. Telur nggak suka yang bulat. Jadi 70. 70. Saya nggak suka telur bulat. Terus ini ada. Ini lengkap nih. Punya siapa ini? Ibu siapa? Ibu Yuni. Ibu Yuni tempe sama ayam. 7,5. Kan ada nasinya, jadi tambahin 5. Tunggu satu lagi. Lengkap. Ini dari ibu siapa? Ibu Nuki. Wah ini ibu apaan? Daging sama ikan Oh, ini nih Ibunya suka ngomong saya. jorok. Tongkol pagi. Nih buat Ibu Yuni. bandeng nggak suka. 7 lah, gak suka. Ibu, coba. Iya. Saya punya challenge. Sebutin 1 biru sampai 10 biru yang cepet. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru. Nanti saya kasih duit. Duit. Kita dulu, ini dulu lu nilai mana yang paling Ini menang nih. 8. Udah, Ibu. Berarti Ibu Isabella ya yang menang. Yang menang siapa? Ibu Isabella. Yang mana? Ibu Isabella. Isabella yang mana? Ini Ibu Isabella. Nih. Wih, sisanya. Kok dia yang bagi-bagi duit ya?
sisanya buat bayar makan. Nah. Bu bayar. Ibu ini habisin ya. Diambil doang nggak dihabisin. Terus ini di mana tempatnya? Udah dikasih duit. Ibu jangan bilang ada-ada, Iya. jangan bilang duit ada-ada. Ntar nambah lagi. Ibu-ibu kan gitu. Iya, nambah mulu. Di mana? Gang Haji Usman. Ya udah, ayo. Nanti bangkrut kita kelamaan di sini. Gak bawa duit. Bu, makasih banyak. Nah, ini. Gak apa-apa. Ini bos. Ini Bu. Nah, udah ya semuanya udah lunas, udah beres. Ibu, mie-nya kita habisin, maaf ya. Kita pergi dulu Bu ya. makasih ya Bu. Bu makasih loh. Nah, setelah itu selesai, akhirnya dikasih tahu lokasinya di mana, lokasi si agen penyaluran asistennya itu di mana. Ya udah kita jalan lagi, kita sampai ke lokasi, dan kita ngobrol sama ibu pemiliknya, ngobrol masalah ini tuh buat apa sih, trusted gak si agen penyaluran ini tuh, emang terpercaya katanya. Nah, nih asisten rumah tangga, babysitter, tukang kebun, driver, grand area. Beda Din, ini Ketemu. asisten rumah tangga, bukan asisten makeup artis. Sama aja, kan dibutuhinnya di rumah. Assalamualaikum. Ibu, selamat siang. Iya, Ibu saya Dimas. Ini sama Kak Sensen kesini. Iya, jadi kita mau ituin jasa asisten gitu buat asistennya sementara Raffi Ahmad. Begitu. Kira-kira di sini sanggup nggak? Insya Allah. Tapi di sini biasanya nyediain apa aja sih selain asisten rumah tangga, terus apa lagi? Babysitter. Ada OB, tukang kebun, dan driver juga ada. Lengkap ya. Lengkap. Insya Allah Dari- untuk data lengkap. Dari kapan ini udah lama? Saya mengelolanya sih kalau untuk mandiri 2011. 2011. Tapi kayaknya ini udah terpercaya nih, banyak Saya resmi. kode etik. Banyak piagam-piagamnya nih. Ada gak yang sanggup? Ada, kebetulan Ada. yang ada itu semuanya udah pengalaman. Lu Kasensen gimana? Tapi bener nggak Bu pengalaman? Soalnya kerja sama Raffi Ahmad itu bisa begini Bu. Nih, hari ini bisa 5 program, ini kesini. Dan Raffi Ahmad itu bukan tipe orang yang suka lelet. Raffi Ahmad itu bisa meminta 3 permintaan dalam waktu 3 detik. Nggak sampai 3 detik. 20 second udah bilang ini. Jadi harus terhati, kalau enggak Tacap dia baju bisa- sepatu, dia tacap baju bisa sepatu kayak gitu. stroke sendiri Bu. Iya. Wah, kita butuh yang gesit banget gitu. Pada intinya yang cekatan. gesit, yang jujur pokoknya. Gesit, jujur, dan pokoknya ya taat lah. Perlunya untuk yang cowok atau cewek? Cewek aja. Jangan deh, nggak usah cewek-cewek, ribet. Kalau enggak gini aja Mas. Kan saya tinggal 3 orang, kebetulan yang belum tadi kan udah berangkat. Saya keluarin aja 3-nya, nanti Masnya bisa ganti langsung, Boleh tuh. Mau dikenalin dulu tiga-tiganya? Serahin Ya udah, boleh. Boleh deh, boleh. Kita disuruh milih dari 3 orang itu. Ada cewek 2, cowok 1. Nah, kalau aku kan ya kataku cewek ini cakep gitu kan. Ya udah, Sensen. Kenapa gak cewek aja cakep? Namanya tuh Ima. Pertama-tama ya kenalin aja dulu diri kalian. Dari sana abangnya. Ali. Oh, 5 tahun. 25. Kediri. Terus ini Nengnya? Neng apa? Neng Lisna. Ganti aja sih. Neng Ima mau gak? Neng Ima, Masya Allah. Terus aku nyaranin, udah dia aja, dia pasti bisa, udah gitu cakep.
Kasensen ngotot pengen yang cowok, soalnya kenapa? Yang cowok kuat, gesit, pasti bisa. Ya udah yang cowok aja. Ya terserah deh. Oh. Tadi Mas Ali ya namanya. Mas Ali. Udah deh. Itu aja dulu apa? Siap gak kerja? Interview. Yakin? Ganti baju, touch up segala macem. Nih gua kasih tahu, tacap, ganti baju, barang-barang, sepatu. Itu seminggu sekali harus di rolling segala macam. Dan pada akhirnya pemilihan kita ya sama Mas Ali. Mas Ali ini akhirnya dipilih, akhirnya kita tanda tangan, ya pokoknya administrasi. Bu karena kita butuhnya sekarang banget, boleh kita langsung bawa ke Andara, langsung kita eksekusi. Mau nggak sekarang ke Andara? Ya sekarang, udah siap-siap belum? Udah beres? 10 menit ya. Kita pulang, terus Mas Ali nyusul. Nah, udah dateng nih, bro. Iya, Mas Ali kan? Ayo masuk. Gak apa-apa. Nah, Kasensen mana sih? Lagi ke toilet kali dia ya? Kasensennya lagi ke toilet, jadi kita apa ya? Pertama-tama mungkin room tour dulu kali ya. Tapi di depan dicegat gak? Sama satpam depan. Iya sih. Oh iya, biasa nyimpen KTP nantilah bisa diproses gampang. Kita mah sekarang room tour aja dulu. Nah, akhirnya dateng nih orangnya nih. Terus aku lihat juga orangnya kayaknya insya Allah juga oke gitu. Diajak ngobrol juga oke gitu. Nah, pas nyampe di rumah, ya udah aku langsung ajakin buat keliling rumah, dikenalin ini ruangan apa, ini ruangan apa, ini ruangan apa. Kita ke ruang kucing, ke ruang kamar tamu, ke ruang makan, terus kenalin ke orang dapur, ke orang garasi, dikenalin semuanya. Nah terus tibalah pada saatnya buat kamar dia gitu. Pas dikasih kamar dia tuh nggak mau, malah gimana ya? Kok ini kamarnya kecil ya? Kok ini kamarnya panas? Mana kamarnya? Kamarnya di sini. Udah disiapin. Nanti. Aduh ngelag. Susah ya mas ya? Emang keselip karpet. Agak lumayan sempit. Terus Ya emang sih sama kamarnya. agak sesek dikit juga gitu sih. Oh ya masih bisa. Nanti pakai kipas lah gitu. Kalau spraynya gak betah nanti diganti aja gampang gitu. Ini harus banget di sini. Ya. Itu kamar depan tadi kan bisa juga. Ya di sini depan buat tamu. Oh gitu. Kan sementara nih mas, maksudnya ya. Hah? Kan biar pergerakan saya juga biar cepet. Saya kinerja kerja saya tuh lebih cekatan apa. Saya harus kayaknya kurang nyaman juga sih mas. Dia tuh alasannya mau di kamar hijau gara-gara biar deket sama AA, biar kalau ada apa-apa langsung set gitu. Atau udahlah aku iyain aja dulu kan. Akhirnya dia ke kamar hijau beberes mungkin. Dan aku ngajak Kasensen buat ngintip nih. Baru kamar nih. Keren. Tuh kamarnya di sini. Daripada kamar tadi. Bau panas. Enak di sini nyantai. Bisa ancang-ancang kaki. Itu orang. Sini. Baju udah ada. Tahu gak? Yang pilihan kita tadi. Ngeselin banget orangnya. Katanya gak mau kalau di Halo sana. guys. Gue lihat rumah baru gue dong. Keren nggak? Aduh. Baru update bentar aja udah banyak yang follow nih, Pak. Ini sobek nih. Habis sih. Lu lihat itu, lihat. Dia mau kesini. Ya elah.
Wah. Itu boleh. Bang. Mau ngambil HP itu tadi ya, itu foto-foto terus udah gitu komen itu handphone motor papa. Apa? Nah, bagus. Terus kita ngintip sama Rafathar tuh, kita ngendap udah kayak FBI itu, udah kayak mata-mata. Nah, di situ feeling aku tuh udah gak enak, makanya aku langsung telepon, video call AA. Aku bilang, AA, ini orang agak kurang beres deh, ini gak beres, gak aman ya orang. Terus kata AA, nah gak aman gimana? Katanya malah AA bilang gini, udah gak usah negatif thinking gitu, itu aja dulu, katanya dipantau dulu. Kenapa, Li? Nggak apa-apa, gede aja rumahnya, Mbak. Iya, gede, emang gede nih rumahnya. Li. Mbak Lala udah lama di sini? Aku udah 6 tahun seumuran Rafathar. Apa sih yang membuat Mbak Lala kayak kuat banget gitu? Wah, karena kita BU. Dengan Mbak Lala bisa bertahan di sini, salut juga sih saya. Ya, yang penting kita mah kerja mah ikhlas, jujur, jalanin aja, ngalir aja Oh, kayak itu harus air. tuh Mbak, kayak gitu. Iya. Ikhlas, jujur emang. Itu emang harus dalam Iya, pekerjaan, benar. dalam kehidupan juga. Nah, terus kita pantau, ngobrol sama Mbak Lala. Kirain tuh ngobrol soal PDKT, curiganya kan di situ ya, wah ini mau ngedeketin Mbak Lala nih. Gitu kan, ternyata pas didengerin, minjem duit. Iya, tapi sebenarnya aku nggak enak sih ngomong gini. Kasih tahu. Jadi kadang saya sedih juga, sekarang lagi butuh uang gitu buat pengobatan ibu. Ibunya sakit. Lagi sakit, Sakit apa? hipertensi, darah tinggi Ya gitu jadi. Kemarin sempat di ICU sih, sekarang udah keluar terus kambuh berobat jalan, tapi biayanya tuh lumayan gitu Mbak Lala, makanya saya butuh uang. Ya Allah. Ya. Semangat lah buat kamu ya. Aku tahu sih namanya orang tua ya, siapa kita yang nggak mau berjuang ya buat orang tua. Bener Mbak. Kasarannya apa aja kita lakuin. Ya udah, ntar kalau misalnya kamu butuh biaya mendesak atau apa buat ibu kamu info saya aja. Kalau saya bisa bantu nanti saya bantu. Kalau saya punya uang ntar saya bantu kamu. Tapi nggak ngerepotin Mbak Lala kan, makasih banyak loh Mbak. Nggak apa-apa kalau buat orang tua mah udah. Kita mah kalau buat orang tua nggak apa-apa. Mbak Lala baik banget ya. Ya Makasih Allah, banyak. kalau buat orang tua mah itu harus nomor 1, Iya. Ali. Jadi ya aneh juga gitu pas kita dengerin ujung-ujungnya minjem duit. Ya udah aku tarik kasensan, Kak ini gak beres kata aku ini. Nanti takutnya ke depannya dia minjem duit ke kita, ke kasensan, ke orang belakang, nggak semuanya pokoknya gak beres. Dan akhirnya kita pergi dulu. Tadi kan kita telepon AA tuh minta bukti. Ini buktinya udah jelas. Dia baru berapa jam di sini aja udah berani minjem duit. Udah berani minta kamar yang hijau buat kamar tamu. Udah pansos, foto-foto sana sini. Yang punya ide nyari asisten siapa? Mbak Gigi, kok saya? Cuma ngomel aja Tadi ke gue Mbak disuruh Gigi. milih, kirain gue udah milih, lu nyalain gue. Ya kan Udah yang duit milih gua keluar cowok banyak. siapa? Udah duit gua keluar banyak. Lo Udah 600. capek-capek. Oh iya sih 600 gede ya.
Ini gak bisa dibiarin. Kita harus jebak, soalnya baru Mbak Lala nih yang dipinjemin gitu. Ntar kesensen. Aku orang belakang. Semuanya kalau dipinjemin gimana? Soalnya kan apa ya? Di riwayat dia waktu di sana harusnya kan baik-baik aja gitu, nggak ada masalah. Nah, terus abis itu aku sama Kak Sensen bikin rencana buat menjebak si orang ini. Jadi rencananya tuh gini, Kak Sensen minta si Mas Ali ini buat nyanterin tasnya AA. Ali, itu iya, apa? Itu ada tas AA lagi meeting. Ntar anterinnya ke sana. Oh, ya ketinggalan soalnya. Sekarang nih. Soalnya gue mau beres-beres di atas suruh Mbak ya Gigi. udah. Ya. Ya udah deh. Yuk. Akhirnya aku udah standby di sebelah sana, terus ngikutin instruksi. Apain lu? Pegang nih. Ini apa nih? Bener-bener ya Luli. Astagfirullahaladzim. Nggak ada alasan. dalam tas tadi ya kok. Nggak ada alasan lu. Jackson. Lu bener-bener ya. Nah, pas nyamperin tasnya AA, langsung. Dan dugaan kita bener. Tasnya langsung dibuka, HP-nya disakuin, lihat-lihat duitnya disakuin. Terus habis itu langsung kita ringkus, langsung kita tangkep, kita bawa ke depan kolam renang, kita interogasi, terus kita panggil Mbak Gigi juga. Aduh, Di sini deh. duduk di sini. Aduh, bener-bener ya Allah. Gak apa-apa, udah. Gue tuh udah punya feeling. Udah gue bilang. Di sini tuh mending ngomong deh, nggak boleh kayak gitu. Kalau ada apa-apa, perlu apa, itu mending ngomong, nggak boleh kayak gitu. Lu bener-bener ya, gue ada yang ngerekomendasiin lu. Udah gue aju-ajuin lu, udah gue pilih lu, malah lu bikin malu. Lu ngerti gak sih? Gue emosi. Sekarang gini ya, maaf banget sebelumnya, yang mau masuk di sini sebenarnya tuh banyak ribuan, tapi Sesen tuh milih kamu tuh harusnya jaga kepercayaannya Sesen, bukan malah kayak gini. Kalau emang butuh sesuatu, mending ngomong ke Sesen. Gue tuh sering kayak gini-gini nih masukin orang, tapi orangnya nggak tahu diri, kesel deh. Udah pengalaman banget, udah deh. Udah besok-besok gue nggak mau masukin orang deh. Bilangin sama bos kita lah. Udah panggil ibu aja deh Sen, biar ibu aja Sen. Ya udah biar Lala panggilin ibu deh, udah nggak usah ribut, Lala panggilin ibu aja biar ibu yang ini langsung bentar, Bu. Nah, terus habis itu aku dengar katanya anaknya tuh ngambil sesuatu, udah pinjem uang. Pokoknya nggak bener banget deh kayaknya. Masa dia ketahuan tadi ngambil barang, Bu? Nih makanya saya udah curiga nih dari awal nih. Ini kenapa nih kayak begini nih? Iya Bu, jadi dia tuh modus-modusin anak-anak belakang tuh, dia tuh pokoknya kerjanya tuh cuman kayak mondar-mandir, terus kayak foto-foto ya, dia tuh sama anak-anak belakang tuh, semua anak-anak belakang tuh dimodusin Bu, dipinjemin duit Bu. Bukan mereka doang. Lu juga tuh kan Bu, banyak banget dipinjemin. Telepon bapak deh. Terus akhirnya aku bilang lah sama Raffi. Pas Raffi telepon, ditanya ternyata bener kayaknya dia tuh lagi butuh sesuatu karena memang ada keluarganya yang sakit. Minta maaf. Saya nggak Ya, tar dulu ya. Tapi intinya nggak boleh begitu telepon, Sen. ya. Nggak boleh. Kalau kamu ada apa-apa tuh mending ngomong. Nggak boleh kamu ngambil gitu. Kan itu bukan hak kamu. Nggak boleh gitu. Di sini tuh kita menjunjung tinggi kejujuran. Ini ada permasalahan nih, ada yang nyolong nih. Aduh, lu kenapa sih ngelakuin hal kayak begitu? Biasaan lu begitu melulu, capek gue mah. Gak perlu berubah. Baru juga datang ke sini. Bang, tadinya niatnya buat keluarga, saya butuh uang. Ya kan semuanya juga butuh uang ya, bener ya? Iya, makanya kerja Saya nggak ada kita. maksud apa-apa sih, nggak ada maksud. Gak ada maksud apa-apa tapi kan nggak ngambil dong. Iya, kalau gak ada maksud Ya, apa bener. saya salah bang, saya minta maaf bang. Udah macam-macam. Saya juga minta maaf. Di sini udah nggak ada etika, nggak sopan sama Mbak Gigi, sama semua Kak Sensen, Dimas dan Mbak Lara. Saya minta maaf bang. Ini malu gue dong.
Ya harusnya ngomong ke Sesen, kalau butuh apa-apa kan Sesen yang Ah. masukin. Jadi harusnya koordinasi ke Sesen. Nggak boleh kayak gitu. Ya udah yang udah terjadi udah lewatin aja lah, lupain aja lah, capek juga. Ya udah gini, masalah duit nanti gue bantuin ya, ntar gue transferin, udah tenang aja. Penting ya lu jangan begitu lagi, oke? Ya gue juga nggak bisa lah terima orang kayak begini, maaf ya. Nanti gue kasih tau lah yang gimananya, ya. Kasih tahu deh sayang, kasih tahu. Ya pokoknya kalau di sini kita tuh yang penting tuh jujur. Kalau misalnya kayak gitu, walaupun gitu ya kita nomor satu jujur. Kalau misalnya nggak bisa Kalau jujur ya emang maaf dengan berat hati. Kayaknya sih nggak mungkin bisa dilanjutin lagi di sini. Gitu. Mending dicek dulu keadaannya, ya, oke? Nanti kalau ada dicek dulu yang benar, makanya. Udah, gue mau istirahat, ya. Saya mau meeting Zoom, oke? Ya udah, walaupun ada alasannya, tapi akhirnya aku sama Raffi memutuskan untuk nggak melanjutkan, karena apapun juga kejujuran itu harusnya nomor satu kalau buat di pekerjaan. Ternyata ya emang nggak bisa lanjut kerja lagi, tapi AA mau bantuin kondisi keluarganya. Emang apa ya, udah kelewat baik tuh si AA tuh. Kalau gue sih apa ya, wah udahlah kacau. Kalau gue sama itu AA baik banget, top the best pokoknya. Mending dicek dulu keadaannya, ya, oke? Nanti kalau ada dicek dulu yang benar, makanya. Udah, gue mau istirahat, ya. Ya udah sayangnya, dah.